Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik peserta PBAK 2020 yang telah bersedia berpartisipasi mengikuti acara ini dengan lancar dari awal hingga akhir. Di sini telah hadir bersama kita pemateri yang sangat luar biasa yang akan membawakan sebuah materi yang berjudul Nilai Dasar Perguruan Tinggi. Berbicara mengenai nilai dasar perguruan tinggi, tentunya nama ini sangatlah asing di telinga para adik-adik semua. Untuk itu, mari bersama-sama kita bahas tuntas apakah nilai dasar perguruan tinggi itu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan dan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Nama Nurul Aini, tempat tanggal lahir Samarinda 12 November 1991, agama Islam, status pernikahan menikah, alamat Jalan Teguh Umar, Gang Masjid, RT 2, nomor 63 Samarinda, Kalimantan Timur. Nomor HP atau telepon bisa bagi adik-adik yang mencatat, silahkan dicatat 0853 4816 1012. Email ainisandanabella@gmail.com. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar tahun 1997 sampai 2003 MI Al-Mujahidin Samarinda. Sekolah Menengah Pertama tahun 2003 sampai 2006 MTSN Samarinda. Sekolah Menengah Atas tahun 2006 sampai 2009 MAN 2 Samarinda. Perguruan Tinggi S1 2009 sampai 2015 IAIN Samarinda. Perguruan Tinggi Program Pasca Sarjana atau S2 tahun 2016 sampai 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Riwayat organisasi 1 PMII, Ketua Rayon Bahasa PMII Komisariat STAIN Samarinda, Ketua Bidang Kaderisasi PMII Komisariat STAIN Samarinda, Anggota Bidang Kaderisasi PMII Cabang Samarinda, Ketua Umum Korps PMII Putri PKC PMII Kaltim, HMJ Tarbiyah STAIN Samarinda, Anggota Bidang Kaderisasi, DPM STAIN Samarinda, posisi Wakil Ketua, Gusdurian Kaltim, posisi Anggota, Lakpesdam PWNU Kaltim, posisi Anggota Bidang Advokasi Masyarakat, Lakpesdam PWNU Kaltim, posisi Anggota Bidang Advokasi, Kebijakan Publik dan Pemberdayaan. Itulah tadi kurikulum vitae dari beliau. Baiklah, mari kita dengarkan bersama tentang materi nilai dasar perguruan tinggi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Kepada Kak ini kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan saya karena bagi saya ini momen yang sangat langka, satu kebanggaan dan satu keberuntungan untuk saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru, khususnya di IAIN Samarinda. Di tengah kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau kita juga harus bersyukur. Apalagi adik-adik yang hari ini baru bergabung di IAIN. Kenapa? Pertama, adik-adik mahasiswa lulus tanpa adanya jalur UN. Itu satu keberuntungan. Kemudian yang kedua, adik-adik juga bisa bergabung di IAIN Samarinda
dari berbagai daerah tanpa harus hadir ke Samarinda melalui ujian. Ini menurut saya salah satu sisi positif yang bisa kita ambil. Kemudian saya juga berpikir ini salah satu momen yang langka. Kenapa ini pertama kalinya kita melaksanakan PBAK secara virtual. Kita tidak bertatap muka, tapi apapun itu harus tetap dilalui. Apapun itu kita tetap harus kreatif, kita harus tetap berdaya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin juga menyampaikan, kalau tadi apa yang sudah disampaikan moderator, bahwa materi kita ini adalah tentang nilai. Saya ingin mengaitkan materi pada kesempatan kali ini dengan tema yang sudah diangkat panitia. Apa itu? Menuju mahasiswa yang unggul secara spiritual, intelektual, dan profesional demi mewujudkan moderasi beragama. Saya ingin menekankan 3 poin. Yang pertama adalah spiritual, kemudian yang kedua intelektual, dan yang ketiga adalah profesional. Di mana ketiga poin ini memang harus kita miliki, bukan hanya adik-adik, bukan hanya mahasiswa baru, bahkan mahasiswa lama atau mahasiswa yang sejatinya sebentar lagi akan meninggalkan kampus, itu sudah harus terbangun ketiga poin ini. Kenapa? Ketika kita terjun ke dunia masyarakat, nilai-nilai ini pasti akan sangat dibutuhkan. Ditempanya di mana? Karena adik-adik akan menjalani profesi sebagai mahasiswa. Disinilah, di kampus itulah kita akan menempa diri kita untuk menuju makhluk yang spiritual, intelektual, dan profesional. Saya ingin berangkat dari Q&A, question and answer. Jadi ada beberapa hal yang menjadi dasar pertanyaan saya atau kita semua, dan itu yang ingin saya ulas. Oke, pertanyaan yang pertama, sebetulnya apa sih yang didefinisikan spiritual, intelektual, dan profesional? Karena saya orang bahasa, pasti saya akan mengacu definisi itu secara terminologi dari Kamus Bahasa. Kalau dari Kamus Bahasa Besar Indonesia itu, spiritual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, sesuatu yang berhubungan dengan rohani. Kemudian intelektual secara terminologi itu sesuatu suatu makhluk yang dia mendayagunakan akal pikirannya, berakal, cerdas, cendekia. Ini adalah satu poin penting kedua setelah spiritual yang harus terus digali oleh mahasiswa. Ini PR kita bersama, bukan cuma PR adik-adik mahasiswa ya, bukan cuma PR kalian, tapi ini juga PR kakak-kakak tingkat. Kemudian ini juga PR para dosen, bagaimana spiritual dan intelektual itu kita miliki. Itu yang penting. Dan yang terakhir, nilai yang harus kita punya apa? Profesional. Setelah spiritual, intelektual, profesional itu kita harus punya. Kenapa? Karena profesional itu secara terminologi maknanya cakap, mampu di bidangnya. Percuma kita pandai, tapi kita tidak bisa memposisikan kepandaian kita. Itu menurut saya juga salah satu kecerdasan. Kita pandai dan kita mampu memposisikan kepandaian itu hal yang harusnya itu dimiliki. Itu tadi definisi dari
ketiga nilai yang memang harus kita miliki bersama. Kemudian sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk intelektual, sebagai makhluk profesional, bagaimana kita harus memposisikan diri? Ini pertanyaan kita yang kedua. Sebagai makhluk spiritual, kita percaya bahwa roh itu tidak bisa berdiri tanpa adanya jasad. Ruh itu memang sudah melekat dalam jasadnya. Jasad itu sangat penting. Kenapa? Aktivitas apapun yang kita lalui, aktivitas apapun yang kita jalani, itu tidak akan ada yang tahu kalau dia tidak melekat pada jasad. Tapi yang terpenting, meskipun kita berjasad, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu didasarkan pada ruh yang ada di dalam diri. Saya ingin mengutip begini dari hadis riwayat Bukhari. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Dan itu adalah qalbu, hati. Jadi apapun yang kita lakukan itu tergantung pada bagaimana baiknya hati kita. Hati kita buruk, buruk jasad kita. Buruk apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Jika hati kita baik, maka baiklah yang terlihat oleh orang lain. Itu yang penting. Kemudian ciri makhluk spiritual itu begini. Di dalam bukunya Bu Nur Rofi'ah, buku terbitan baru tahun ini, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa salah satu ciri makhluk spiritual itu adalah takwa. Beliau selalu menekankan dalam setiap halaman di dalam bukunya itu, takwa itu dia menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menjadi hamba siapapun dan hamba apapun. Ketika kita mendengar statement ini, saya menganggap, oh, ini terasa gampang sekali. Kenapa? Kalau kita berargumen, ya saya hanya hamba Tuhan, saya bukan hamba siapapun dan hamba apapun. Tapi pada praktiknya kita seringkali menjadi hamba apapun. Contoh sederhana begini. Ini adik-adik ini ya, yang baru mau masuk di kampus nih, belum tahu yang namanya tugas, belum tahu yang namanya deadline. Coba nanti ketika, ya saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, kita cepat bertatap muka, kemudian kalian bisa sharing sama dosen, kalian bisa sharing sama kakak tingkat, kalian tanya, Kak, bagaimana sih kalau misalkan sudah pada deadline? Akan banyak sekali penjelasan. Oh, itu sudah tidak tidur, satu malam itu sudah tidak tidur, bahkan makan lupa, sholat lupa. Contoh sederhana, sholat lupa. Dalam artian apa? Kita sudah menjadi hamba deadline. Ini yang saya pahami dan ini yang menurut saya, ya Tuhan yang memberikan kita nafas, maka sejatinya seharusnya ketika panggilan itu ada, kita memenuhi panggilan itu. Kan idealnya begitu ya, tapi pada realitanya nanti, oh asar masih agak panjang waktunya, oh zuhur masih agak panjang waktunya. Yang terjadi adalah hal-hal semacam itu. Di sini yang kemudian
agak berat untuk kita mengatakan bahwa kita bukan hamba apapun, kita bukan hamba siapapun. Contoh lagi sederhana, ketika kalian nanti pandemi selesai, kita juga sudah bisa datang ke kampus, kalian ketemu dengan lawan jenis, kalian jatuh hati. Ini hal yang biasa terjadi di dunia perkuliahan. Ketika Ayang Beb bilang, "Dek, ayo kita jalanlah di malam minggu. Jalan dari sore sampai malam." Itu ada satu waktu yang terlewat, maghrib. Nah, ini yang tidak bisa kita tahu, apakah kemudian ketika panggilan sholat maghrib itu berbunyi, ketika ada panggilan kemudian kita mau memenuhi panggilan, atau kita terlena. Ini juga satu pertanyaan. Sebetulnya kita ini hambanya siapa? Hamba Tuhan kah atau hamba Ayang Beb? Nah, ini tidak perlu dijawab, tapi saya berharap nanti ketika kalian itu jatuh hati ketemu lawan jenis, bisalah merefleksikan diri. Oh ya, ini yang dulu saya pernah dengar gitu. Apa yang akan saya lakukan ketika posisi ini terjadi dalam diri saya? Itu ya. Saya masuk ke bagian posisi kita sebagai makhluk intelektual. Jelas ini menurut saya. Kenapa? Adik-adik udah lanjut nih, udah selesai SMA, lewat dari jalur lepas lah dari UN. Jadi tanpa UN sudah lulus nih dari sekolahnya, kemudian masuk perguruan tinggi. Itu ada nilai tersendiri nih ketika kita berada di dunia kampus, ketika kita menyandang status yang namanya mahasiswa. Itu beda dengan siswa, jauh sangat berbeda. Kenapa? Kata maha itu maknanya agung, tinggi. Secara sederhana kita mengatakan bahwa maha itu sudah bukan lagi kemudian siswa yang berseragam. Kalian nanti ketika di kampus sudah tidak lagi berseragam, apalagi ketika e-learning. Ketika e-learning di dalam fase pandemi seperti ini, kalian cukup berjilbab. Bahkan mahasiswa saya kemarin ada yang cuman pakai mukena, duduk di depan kamera, video call, kita ngasih materi. Berbeda itu busana. Dari segi busana saja sudah berbeda mahasiswa dengan siswa. Sudah tidak bisa lagi diseragamkan. Itu dari busana. Yang tidak bisa diseragamkan apalagi pemikiran. Pemikiran ini sudah tidak bisa lagi diseragamkan. Kenapa? Karena kalian banyak sekali akan mendapatkan pandangan-pandangan dari luar. Tugas beratnya adalah apakah pandangan-pandangan itu nanti akan sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut? Kalaupun dia tidak sejalan, apakah kita mampu memfilter? Ini yang akan menjadi pertanyaan besar kita. Itu baru dua sisi perbedaan mendasar ya antara mahasiswa dan siswa. Selebihnya apa? Selebihnya yang namanya mahasiswa menurut saya itu bukan lagi anak sekolah yang dia harus diketok kepalanya baru jalan. Saya pengen mengatakan begini, ketika kalian nanti jadi mahasiswa, ketika kalian itu sudah mungkin 1 atau 2, 3 kali pertemuan dengan dosen, ciptakan nalar-nalar kritis. Kenapa? Karena ini yang kita sebut sebagai makhluk intelektual, mendayagunakan akal pikiran. Kita makhluk berakal,
dan kita mendaya gunakan akal pikiran. Tambahannya adalah ketika mendaya gunakan akal pikiran dan status kalian sebagai mahasiswa itu harus berdasarkan pengetahuan ilmiah, bukan hanya dengan pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah? Pengetahuan itu umum, banyak sekali. Mitos, tahayul, itu masuk pengetahuan. Tapi yang dibilang dengan pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang berbasis data, berdasarkan pengalaman empiris, bisa dibuktikan. Ini yang kita maksud dengan pengetahuan ilmiah, dan ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dalam artikelnya Budiarti, beliau mengatakan manusia itu makhluk yang unik, manusia itu makhluk khas. Khasnya apa? Dia memiliki kemampuan yang itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Gimana maksudnya? Begini, sederhana, ketika kalian semester 1, ketika kalian adik-adik yang baru bergabung, kalian hanya tahu A, B, C, stop sampai di situ. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian menginjak semester 2, apakah pengetahuan itu hanya A, B, C? Tidak. Kalian nanti pasti akan lagi menginjak pengetahuan D, E, F. Begitu lagi masuk semester 3, akan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang sejatinya harus menghampiri dan harus kalian cari. Yang jadi persoalan adalah ketika semester 1, semester 2, semester 3 pengetahuannya hanya stagnan A, B, C, D, E, F. Selesai. Ini aneh. Kenapa? Jenjang semester semakin tinggi, tapi pengetahuannya standarnya hanya begitu. Ini menurut saya agak akan jadi pertanyaan. Kenapa? Ya kok tidak bertambah? Aktivitasnya apa? Di kampus ngapain? Diskusinya dengan siapa? Ngopinya dengan siapa? Ini yang jadi pertanyaan. Gitu. Itu ya definisi tadi makhluk sebagai makhluk spiritual, intelektual, profesional, dan kemudian bagaimana kita memposisikan diri. Pertanyaan saya yang hari ini masih juga belum terpecahkan, karena memang juga status saya juga sudah bukan lagi sebagai mahasiswa, saya sekarang sebagai ibu rumah tangga. Pertanyaan saya adalah mahasiswa hari ini, bahkan mahasiswa yang baru bergabung atau kalian-kalian yang statusnya baru menjadi mahasiswa, pertanyaan besar saya, apa sih yang akan kita lakukan setelah kita jadi mahasiswa, setelah kalian jadi mahasiswa? Apakah nanti kita hanya menjadi makhluk spiritual, hanya menjalankan hubungan manusia dengan Tuhannya, ataukah kalian nanti hanya menjadi makhluk intelektual yang ketika ada e-learning kita gabung di Zoom, yang ketika ada webinar kita laksanakan, ataukah kita nanti hanya menjadi makhluk profesional? Kenapa? Proses itu panjang, Dek. Pandemi ini sudah berlangsung sekitar
Maret, awal Maret itu sudah di Indonesia sudah mendeteksi pasien pertama corona. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 6 bulan lebih kita lalui pandemi ini. Pertanyaan yang harus muncul adalah apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan? Permasalahan pendidikan pertama adalah kita harus beradaptasi dengan pola-pola belajar yang awalnya kita tidak pernah e-learning, kita tidak pernah tahu bagaimana mengaplikasikan Zoom, kita jarang sekali ikut webinar. Sekarang kita harus lalui itu semua. Ini menurut saya satu permasalahan yang akankah kita stuck pada keluh kesah atau kita akan membuat hal-hal kreatif yang mengenyampingkan keluhan-keluhan tadi. Ketika nanti kalian masuk materi pertama, pertemuan pertama, kedua, ketiga, akankah itu berlangsung sampai akhir? Hanya kuliah online, webinar. Itu menurut saya harus dijawab. Dan ini tidak perlu dijawab sekarang. Silakan nanti ya sambil kita berjalan 1 bulan, 2 bulan setelah saya sudah ikut perkuliahan ini online, sudah perkuliahan secara Zoom. Kemudian apa benefitnya untuk kehidupan saya? Itu satu. Kemudian saya ini mahasiswa. Ketika jadwal kuliah, kita kuliah. Setelah kuliah apa? Tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa dengan diskusi dengan teman sekelas. Apa yang harus saya lakukan? Ini harus menjadi refleksi diri mahasiswa. Kenapa? Kalian yang hari ini menjalani itu harus tuntas. Bagaimana cara menjawab itu? Nah, ini yang saya juga tidak tahu karena status saya memang hari ini bukan sebagai mahasiswa, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan memandang sisi positif dari pandemi yang hari ini terjadi. Ya terserah kalian mau diskusi dengan jarak 2 meter, dengan 2-3 orang, menurut saya itu masih bisa dilakukan. Toh juga banyak kok mahasiswa yang ya karena new normal itu kan akhirnya bisa membuka akses kita nongkrong di kafe, kita ngopi bareng, itu kan banyak mahasiswa yang lakukan itu. Jadi menurut saya tinggal bagaimana kreativitas kita itu kita olah itu. Saya ingin mengatakan begini. Ketika kita sebagai makhluk spiritual, kita berproses, ketakwaan itu kita tingkatkan, itu poin pentingnya itu pasti akan melahirkan hubungan-hubungan yang baik dengan makhluk sosial. Sederhananya begini, ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, kita menjalankan apa yang diperintahkan, secara otomatis hubungan tersebut juga akan melahirkan hubungan sosial yang baik. Terkait dengan tadi, jika hatinya baik maka baik jasadnya, ketika hatinya buruk maka buruk pula jasadnya. Menurut saya ini relevan. Kenapa? Ketika ketakwaan kita meningkat, hubungan kita dengan Tuhan itu meningkat, itu akan berdampak pada sosial, berdampak pada lingkungan sekitar. Apalagi hari ini adik-adik sekalian itu gabungnya di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Sudah jelas yang dikedepankan adalah akhlak, adalah sisi keislaman. Jadi sudah pasti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai intelektual itu tidak bisa terlepas.
Yang terakhir adalah nilai-nilai profesional, yang itu nanti akan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena kita bisa tahu profesional itu ketika kita sudah menjalani hari-harinya. Sederhana begini, ketika masuk mahasiswa baru, ini adik-adik yang baru bergabung ya, oh keren, bangga, di bahu kanan dan kiri ini semacam ada kebanggaan tersendiri sudah jadi mahasiswa. Itu akan berlangsung 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Masuk semester 4, 5, 6 itu akan menunjukkan kegagahannya. Masuk semester 7, 8, 9 itu akan memunculkan kegalauannya. Kenapa? Kalau dari sisi intelektualnya tidak bertambah, kalau jenjang semesternya bertambah tapi intelektualnya tidak bertambah, kegalauannya adalah setelah saya lulus, setelah saya keluar dari Institut Agama Islam Negeri, apa yang akan saya lakukan? Kita ambil contoh dari jurusan pendidikan agama Islam. Kalau ada yang mengambil pendidikan agama Islam yang mendengarkan materi saya, banyak yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalian calon-calon pendidik. Bagaimana sih karakter calon-calon pendidik profesional? Ketika kalian tidak menemukan poin-poin itu, maka apa yang akan terjadi? Kegamangan. Menurut saya itu sudah pasti. Maka jangan heran ketika nanti kalian sudah menginjak semester 7, 8, 9 itu bingung mau ngapain. Spiritualnya gitu-gitu aja, sholatnya juga Senin Kamis, sering ngopinya, intelektualnya juga standar, kreativitas juga standar, pengalaman juga minim. Maka nilai profesional itu akan sangat susah didapat. Kenapa? Tadi saya sebutkan bahwa nilai profesional itu kemampuan kita, kecakapan kita. Cakap nggak sih kita memposisikan diri? Cakap nggak sih kita memposisikan diri sebagai mahasiswa, memposisikan diri sebagai anak, memposisikan diri sebagai kakak, memposisikan diri sebagai teman? Ini juga salah satu kemampuan yang harus kita miliki. Tapi ketika nilai spiritualnya biasa, intelektualnya juga standar, maka akan sangat susah sekali untuk mendapatkan hal yang namanya profesional. Kenapa? Profesional itu ditempa. Nggak ujuk-ujuk kemudian hanya dengan ikut kuliah selesai, maka kita akan menjadi jiwa-jiwa profesional. Tidak. Banyak tantangannya. Spiritual itu juga dipelajari, diperdalam. Intelektual apalagi. Karena intelektual itu tugas utama mahasiswa itu sudah harus ya. Jadi begini, ketika memang nanti kalian statusnya sebagai maha, adalah tidak lagi yang namanya maha itu ditunjukkan. Jadi ada hal-hal yang memang itu harusnya kita yang cari, bukan
bukan kita berharap bahwa yang namanya pengetahuan itu akan datang sendiri. Pengetahuan itu dicari, apalagi yang namanya pengetahuan ilmiah. Kalau kalian hanya pengetahuan biasa model tadi, yang namanya ilmu kanuragan juga dicari ya. Enggak cuman kemudian kalian datang duduk di kamar kemudian jadi kebal senjata kan enggak gitu. Jadi namanya model-model pengetahuan ilmiah itu memang harus dicari. Caranya gimana? Caranya ini wadah kalian, ini tempat kalian. Satu tempat yang itu menurut saya adalah tempat yang harus dituju oleh mahasiswa baru selain fakultas masing-masing, itu adalah perpustakaan. Kalau adik-adik mahasiswa baru yang tidak bisa datang ke kampus, yang juga persediaan bukunya minim, coba cari tempat yang lain. Tempat yang lain itu apa? Hari ini kita sudah nggak kaget lagi yang namanya internet. Tinggal bagaimana kalian memilih dan memilah informasi yang itu kredibel, akurat, terpercaya, dan mana informasi yang dia hanya fiktif, hanya hoax. Ini tantangannya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa informasi itu akurat dan dia bisa menjadi pengetahuan buat mahasiswa? Itu gimana? Ya caranya gampang. Tanya. Semakin banyak tanya, kita akan semakin banyak menerima informasi. Dan dari situ kita mulai, oke, kita kan makhluk intelektual nih, kita berpikir, oh iya ini relevan tidak, ini benar tidak sumbernya. Ketika ada sumber yang mengatakan A, ada tidak perbandingan yang mengatakan bahwa hal ini dijelaskan dengan informasi yang lain. Ketika ada sumber A, maka ada sumber B. Itu yang harus kita cari. Jangan menelan mentah-mentah suatu informasi. Persoalannya lagi-lagi di tengah kondisi hari ini, apakah adik-adik mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa akan melakukan itu? Akan mengkomparkan data atau hanya menerima? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Banyak informasi yang masuk, tapi apakah kita mampu memfilter? Itu materi saya pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir yang ingin saya pertanyakan untuk diri saya, untuk kita semua, untuk adik-adik yang baru, untuk Mbak Novi juga, sebagai manusia yang juga sebagai makhluk spiritual, kemudian juga makhluk sosial, makhluk intelektual, makhluk profesional, apakah keberadaan kita ini sudah bermanfaat bagi sekitar? Kalau Sokrates bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi Bu Nur Rofiah itu mengatakan bahwa aku bermanfaat maka aku ada. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi manfaat bagi makhluk sosial lainnya dan makhluk alam lainnya? Itu menurut saya jadi satu pemikiran. It's okay untuk adik-adik yang baru, nggak apa-apa. Maksudnya, wah saya ini kan baru, saya sudah melakukan apa? Baru itu kan hanya di IAIN Samarinda ya. Baru itu hanya di sini. Tapi 18 tahun, ya anggaplah akil baliknya mungkin kita potong jadi cuma sekitar selama 8 tahunan. 8 tahunan adik-adik sudah di SMP, sudah di SMA.
Itu hal-hal apa sih yang sudah dilakukan? Entah itu untuk kakaknya, entah itu untuk adiknya, entah itu untuk orang tua, entah itu untuk sekitarnya. Tapi pertanyaan mendasar, apakah kita sudah bermanfaat? Itu juga yang saya tanyakan ke saya sendiri. Apakah saya sini sudah bermanfaat ya? Jangan-jangan malah belum ada manfaatnya sama sekali. Ini bahaya. Kenapa? Menurut saya salah satu hal yang harus kita syukuri adalah, apalagi sampai sekarang ya, maksudnya di tengah pandemi kita masih sehat, meskipun kemudian kita harus berjaga jarak, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, meskipun kita berjauhan secara fisik, tapi kita masih bisa diberi kesempatan sehat, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas yang gratis cuma-cuma. Nah ini menurut saya kan kita akan kufur nikmat ketika ya kita juga tidak ngapa-ngapain. Jadi itu, apakah kita ini sudah bermanfaat atau belum? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, secara kolektif, secara kelompok, kita sudah buat apa? Tadi ketika pertanyaan pertama itu secara individu, diri kita masing-masing, maka pertanyaan yang kedua secara berkelompok, kita ini sudah buat apa? Adik-adik mahasiswa sebelum lulus kan itu di kelas besar, klasikal gitu. Itu kan pasti punya geng-geng. Nah ini apa yang sudah kita tinggalkan di sekolah. Kemudian ini masuk lagi menjadi mahasiswa perprodi. Entah ada yang lulusannya sama dari sekolah sebelumnya, kemudian masuk juga lagi sama-sama di IAIN, menjadi satu kelas, menjadi satu prodi. Akhirnya bertemu lagi meskipun hari ini secara virtual. Tapi itu apa yang sudah juga, yang sudah, sedang, dan nantinya akan kita lakukan. Baik kita sendiri maupun kita bersama-sama. Mungkin dua pertanyaan ini yang bagi saya harus kita refleksikan. Bagi saya harus kita jawab. Memang tidak bisa langsung, tapi ini harus juga dijawab entah dalam jangka pendek ataupun entah nanti setelah kita berproses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang mahasiswa baru di IAIN Samarinda. Selamat menyandang status sebagai mahasiswa. Saya sangat berharap semoga apa yang saya sampaikan kali ini itu meskipun tidak didengar sekarang bisa didengar di lain waktu. Bagaimana kita sebagai makhluk spiritual, bagaimana kita sebagai makhluk intelektual, dan akhirnya bagaimana kita sebagai makhluk profesional menjadi bermanfaat bagi makhluk sosial lainnya dan bagi alam semesta. Kurang dan lebihnya saya mohon Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materi yang baru saja kita dengarkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Aini karena akhirnya kita tahu bagaimana nilai dasar perguruan tinggi itu. Saya akhiri. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.